depan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Bersatu membangun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Di antaranya yang pertama ada Acep Ega Wihara, kedua Nilam Desi Hartati, ketiga Nur Aliyah saya sendiri, keempat Saideni Nurfiana, kelima Winarsi akan memaparkan laporan hasil observasi di SDIT Citra Insani. SDIT Citra Insani merupakan salah satu sekolah dasar terpadu yang berlokasi di wilayah Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Dikenal dengan pendekatan pendidikan holistiknya. Sekolah ini tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan karakter pada siswa. Dengan kurikulum yang mengintegrasikan mata pelajaran umum dan agama, SDIT Citra Insani berusaha menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Observasi di sekolah ini memberikan wawasan tentang bagaimana teori pendidikan diterapkan dalam praktik sehari-hari di dalam kelas. Selain aspek akademik, observasi di SDIT Citra Insani juga memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler dan program pengembangan karakter yang menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, seni, dan olahraga tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan bakat siswa, tetapi juga sebagai medium untuk menanamkan nilai-nilai kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Observasi terhadap kegiatan ini memberikan gambaran tentang bagaimana sekolah memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa di luar jam pelajaran. Tujuan utama dari kegiatan observasi di SDIT Citra Insani adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang implementasi kurikulum terpadu yang menggabungkan pendidikan umum dan agama. Dengan mengamati langsung proses pembelajaran di dalam kelas, kami dapat mengevaluasi sejauh mana teori pendidikan yang telah dirumuskan diterapkan secara efektif dalam praktek. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan metode pengajaran yang digunakan, serta mencari solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi oleh guru dan siswa selama proses belajar mengajar. Ruang lingkup observasi di SDIT Citra Insani mencakup berbagai aspek yang terkait dengan proses pembelajaran dan pengembangan siswa secara holistik. Pertama, observasi akan difokuskan pada kegiatan dalam kelas, termasuk metode pengajaran yang digunakan oleh guru, interaksi antar guru dan siswa, serta penggunaan media dan teknologi pembelajaran. Pengamatan ini akan mencangkup berbagai mata pelajaran, baik yang bersifat akademik
akademis seperti matematika dan bahasa maupun yang bersifat keagamaan. Selain itu, observasi juga dapat mencangkup pendekatan individual yang diterapkan oleh guru untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda-beda di antara siswa. Selain kegiatan di dalam kelas, ruang lingkup observasi juga meliputi kegiatan ekstrakurikuler dan program pengembangan karakter yang diselenggarakan oleh sekolah. Observasi akan dilakukan pada berbagai aktivitas seperti pramuka, olahraga, seni, dan kegiatan agama yang dirancang untuk mengembangkan bakat dan keterampilan sosial siswa. Namun saat ini kami hanya observasi kegiatan pramuka saja, dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Selain itu, pengamatan juga akan mencangkup kegiatan pembiasaan harian dan program khusus yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan karakter, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama. Dengan demikian, ruang lingkup observasi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana SDIT Citra Insani menerapkan pendekatan pendidikan yang holistik dan integratif. A. Profil Satuan Pendidikan. Berdasarkan gambar 3.1 SDIT Citra Insani dengan NPSN 69761952 status sekolah swasta memiliki akreditasi A, yang artinya satuan pendidikan ini merupakan sekolah yang sudah mendekati standar nasional yang baik. Adapun data sarana prasarana satuan pendidikan yaitu pertama ruang kelas, kedua ruang perpustakaan, ketiga ruang laboratorium, keempat ruang praktik, kelima ruang pimpinan, keenam ruang guru, 7 ruang ibadah, kedelapan ruang UKS, 9 ruang toilet, 10 ruang gudang, 11 ruang sirkulasi, 12 tempat bermain olahraga, ke-13 ruang TU, 14 ruang konseling, 15 ruang OSIS, dan 16 ruang bangunan. Adapun data peserta didik yaitu yang pertama laki-laki berjumlah 212 siswa, yang kedua perempuan berjumlah 228 siswa. Jadi total keseluruhan peserta didik yaitu 440 siswa. Data pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, jenis kelamin laki-laki 3 guru, 3 tenaga pendidik berjumlah 6. Yang kedua, perempuan 17 guru, 3 tenaga pendidik berjumlah 20. Jadi total keseluruhannya yaitu 20 guru, 6 tenaga pendidik, totalnya jadi 26. Analisis data kurikulum 5W dan 1H. Yang pertama, perencanaan aktivitas dan inovasi pendidikan. Perencanaan penerapan. Dalam perencanaan pembelajaran SDIT Citra Insani, setiap guru diwajibkan untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebelum mengajar. Guru di SDI Citra Insani telah mengadopsi metode pembelajaran dengan menggunakan kurikulum merdeka yang berfokus pada pengembangan potensi siswa secara holistik. Melalui pendekatan ini, mereka memberikan kebebasan lebih besar kepada siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta mendorong kreativitas dan inovasi dalam proses belajar. Guru-guru di SDIT Citra Insani menerapkan pembelajaran yang bersifat kontekstual dan interaktif, menggunakan proyek, diskusi, dan aktivitas kolaboratif untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif siswa. Selain itu, penilaian yang digunakan juga lebih beragam dan autentik, memungkinkan guru untuk mengukur kemajuan siswa secara lebih komprehensif. Dengan kurikulum merdeka, SDIT Citra Insani berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan mendukung pengembangan keterampilan abad 21 bagi seluruh siswanya. Pelaksanaan kreativitas dan inovasi pendidikan. Teknik penilaiannya yaitu guru di SDIT Citra Insani telah mengadopsi metode pembelajaran dengan menggunakan kurikulum merdeka,
yang berfokus pada pengembangan potensi siswa secara holistik. Melalui pendekatan ini, mereka memberikan kebebasan lebih besar kepada siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta mendorong kreativitas dan inovasi dalam proses belajar. Guru-guru di SDIT Citra Insani menerapkan pembelajaran yang bersifat kontekstual dan interaktif, menggunakan proyek, diskusi, dan aktivitas kolaboratif untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif siswa. Selain itu, penilaian yang digunakan juga lebih beragam dan autentik, memungkinkan guru untuk mengukur kemajuan siswa secara lebih komprehensif. Dengan kurikulum merdeka, SDIT Citra Insani berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan mendukung pengembangan keterampilan abad 21 bagi seluruh siswanya. Di SDIT Citra Insani, evaluasi kurikulum merdeka dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan efektivitas metode pembelajaran dan teknik penilaian kreatif yang diterapkan. Proses evaluasi melibatkan analisis data pembelajaran yang dikumpulkan melalui berbagai metode penilaian, seperti proyek, portofolio, dan presentasi siswa. Guru-guru secara rutin mengamati dan merefleksikan praktik dan pengajaran mereka, serta mengumpulkan umpan balik dari siswa dan orang tua untuk menilai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Data hasil wawancara dan observasi dibandingkan dengan teori pendidikan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada kurikulum dan strategi pembelajaran, memastikan bahwa SDIT Citra Insani terus menyediakan lingkungan belajar yang inovatif dan mendukung pengembangan potensi siswa secara maksimal. Selanjutnya yaitu analisis data pembelajaran, membandingkan antara data yang ada hasil wawancara dengan teori. Yang pertama, perencanaan. Hasil wawancara. Dari hasil wawancara, penerapan kurikulum merdeka pada SDIT Citra Insani memang sudah direncanakan akan dilaksanakan. Penyesuaian dengan RPP pun sudah direncanakan dengan matang, sehingga untuk menambah kreativitas dalam pembelajaran pun dapat secara struktur dengan baik. Teorinya, teori kurikulum merdeka memiliki hubungan yang erat dengan pengembangan kreativitas dan inovasi di sekolah. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada guru dan siswa dalam memilih materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan individu siswa. Dengan pendekatan yang lebih personal dan adaptif, kurikulum merdeka mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengeksplorasi ide-ide baru, dan berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Selain itu, guru didorong untuk menerapkan metode pengajaran yang inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, dan penggunaan teknologi digital. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif, di mana kreativitas dan inovasi dapat berkembang dengan optimal. Kurikulum merdeka tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pengembangan keterampilan pada abad ke-21 yang esensial bagi siswa untuk berhasil di masa depan. Teori kurikulum merdeka yang diterapkan di SDIT Citra Insani menekankan fleksibilitas, kreativitas, dan inovasi dalam pembelajaran. Secara teoritis, kurikulum ini bertujuan untuk memberikan ruang lebih besar bagi siswa dalam mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta mendorong guru untuk mengimplementasikan metode pengajaran yang inovatif. Namun, dalam praktiknya, penerapan teori ini di SDIT Citra Insani menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, adaptasi guru terhadap teknik penilaian kreatif membutuhkan pelatihan dan dukungan berkelanjutan. Selain itu, fasilitas dan sumber daya yang tersedia harus memadai
untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang dinamis. Meskipun demikian, SDIT Citra Insani telah berhasil menerapkan banyak aspek dari kurikulum Merdeka, seperti penggunaan proyek dan portofolio untuk menilai perkembangan siswa. Perbandingan antara teori dan praktik menunjukkan bahwa meskipun ada hambatan dengan komitmen dan upaya kolaboratif, sekolah mampu mendekati tujuan ideal dari kurikulum Merdeka, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan berpusat pada siswa. Pada saat pelaksanaan dari hasil wawancara observasi di SDIT Citra Insani ini, tahun 2022-2023 mulai diterapkan kurikulum Merdeka. Dan kurikulum Merdeka ini baru diterapkan di kelas 1, 2, dan 4. Sedangkan kelas 3 dan 6 masih memakai kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka tidak digunakan secara menyeluruh ke semua kelas karena sistem penerapannya bertahap setiap kelas. Nah, dengan kurikulum Merdeka, siswa diharapkan menjadi aktor utama dalam pembelajaran, di mana mereka memiliki kontrol atas apa yang mereka pelajari, bagaimana mereka belajar, dan bagaimana mereka mengevaluasi kemajuan mereka. Pendekatan ini mengakui keunikan setiap individu siswa dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan mereka. Selain itu, kurikulum Merdeka juga menekankan pada pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia modern dengan keyakinan dan keterampilan yang diperlukan. Dengan demikian, kurikulum Merdeka diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, inspiratif, dan merangsang perkembangan siswa secara holistik. Di SDIT Citra Insani, pelaksanaan kurikulum Merdeka dimulai di kelas rendah seperti kelas 1, 2, dan 4. Teori kurikulum Merdeka yang diterapkan pada tingkat ini menekankan fleksibilitas dan kebebasan dalam metode pengajaran, memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Guru di kelas rendah menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual, seperti pembelajaran berbasis proyek dan aktivitas kolaboratif, untuk mendorong kreativitas dan inovasi sejak dini. Namun di kelas tinggi seperti kelas 3 dan 6, kurikulum Merdeka belum diterapkan karena sekolah menerapkan perubahan ini secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk memastikan transisi yang mulus dan memberikan waktu bagi guru dan siswa untuk beradaptasi dengan pendekatan baru. Meskipun demikian, persiapan dan pelatihan untuk penerapan kurikulum Merdeka di kelas tinggi terus berjalan dengan harapan seluruh kelas di SDIT Citra Insani akan segera menikmati manfaat dari kurikulum yang inovatif ini. Evaluasi implementasi kurikulum Merdeka di SDIT Citra Insani dilakukan secara berkala dan menyeluruh untuk memastikan bahwa tujuan kurikulum tercapai dan proses pembelajaran berjalan efektif. Tim evaluasi yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan staf kurikulum melakukan pemantauan terhadap berbagai aspek kurikulum, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di kelas. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk observasi kelas, analisis hasil pembelajaran, dan umpan balik dari guru, siswa, serta orang tua. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan dalam implementasi kurikulum, serta untuk menemukan area yang memerlukan perbaikan. Untuk mengukur perkembangan kreativitas dan kemampuan inovasi pada siswa, dilakukan dengan cara uji pabrik atau melakukan pameran karya. Selain itu, di dalam pembelajaran dengan menggunakan kegiatan siswa yang sedang menggambar dan siswa mendapat proyek kegiatan sehingga bisa mengembangkan kreativitas pada siswa. Kelompok belajar termasuk program dari sekolah
untuk pengembangan kepada guru, dan sekolah mempunyai komunitas belajar untuk mengembangkan pada guru. Kesimpulan dari hasil observasi. Dari hasil observasi, SDIT Citra Insani merupakan salah satu sekolah dasar terpadu yang dikenal dengan pendekatan pendidikan holistiknya. Sekolah ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan karakter pada siswa. Selain aspek akademik, observasi di SDIT Citra Insani juga memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler dan program pengembangan karakter yang menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah. Sekolah menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan bakat dan minat siswa, seperti olahraga, seni, sains. Partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler cukup tinggi, dan selain itu, sekolah memiliki lingkungan yang bersih dan rapi dengan fasilitas yang cukup memadai seperti ruang kelas, perpustakaan, dan lapangan bermain. Ada area lapangan yang cukup luas yang digunakan untuk kegiatan outdoor. Pembelajaran di kelas berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif siswa. Guru menggunakan metode pengajaran seperti diskusi kelompok, demonstrasi, dan penggunaan media pembelajaran. Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran untuk peningkatan kualitas sekolah, yaitu ada peningkatan penggunaan teknologi, mendorong pelatihan berkelanjutan bagi guru dalam penggunaan teknologi pendidikan untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, mengintegrasikan lebih banyak alat digital dan platform e-learning untuk mendukung pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Variasi metode pengajarannya yaitu memperkenalkan berbagai metode pengajaran inovatif untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran kolaboratif, mengurangi ketergantungan pada metode ceramah, dan meningkatkan penggunaan metode yang melibatkan siswa secara aktif. Sekian hasil observasi yang telah dipaparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.